Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega karena lenyapnya perasaan brutal secara bertahap di dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum matanya sekali lagi dengan hati-hati berbalik ke arah punggung King Lin. Namun kali ini, dia jauh lebih berhati-hati. Dia mengunci pikirannya dan api ungu coklat perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tato misterius di punggung halus King Lin di dalam kabut panas samar-samar di kolam juga menjadi sebagian terlihat. Mata ular-ular berkepala 9 kembali tertutup. Karenanya, jenis perubahan tak terduga dari sebelumnya tidak muncul sekali lagi. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia memusatkan perhatian pada tato misterius itu. Tato harus cukup besar karena hanya sebagian dari tubuh ular berkepala 9 yang terlihat di atas permukaan air. Jelas, tubuhnya yang melingkar masih di bawah air. Xiao Yan memusatkan perhatian pada ular misterius berkepala 9 ini. Hatinya terasa sangat tersesat. Dia belum pernah mendengar tentang binatang ajaib dengan bentuk seperti itu di benua saat ini. Selain itu, dari aura ganas yang tampaknya menyebar dari Magical Beast ini yang menyebabkan dia menjadi tanpa pertahanan saat dia tertangkap basah, jelas bahwa ini bukanlah Magical Beast biasa. Benda ini, sebenarnya apa itu? Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Namun, dia masih bingung beberapa saat kemudian. Bentuk yang aneh ini, bahkan 9 piton tanah dalam yang tenang tidak terlihat seperti ini, bukan? Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menekan keraguannya di dalam hatinya setelah berpikir lama dengan cara yang sia-sia. Ketika King Lin bangun, dia bisa bertanya padanya. Dia harus menyadari situasi yang sebenarnya. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan dan dia juga menghentikan pikiran sia-sia ini. Dia melirik warna di dalam kolam dan sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya. Dia menuangkan cairan berwarna merah pucat dari dalam. Mencoba untuk sepenuhnya menghilangkan racun pengikis jantung dari tubuh King Lin melibatkan proses yang cukup rumit. Untungnya, Xiao Yan saat ini dianggap sebagai guru alkemis sejati. Jika itu orang lain, kemungkinan orang itu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membantu King Lin menghilangkan racunnya. Meskipun Xiao Yan sangat sadar bahwa upaya untuk menyingkirkan racun pengikisan jantung Kaisar Pithon sangat merepotkan dan menghabiskan waktu, dia tidak menyangka akan menghabiskan 4 hari. Xiao Yan tetap berada di dalam gua selama 4 hari ini. Jumlah bahan obat yang telah dibuang ke kolam berjumlah lebih dari beberapa ratus. Energi murni yang menakutkan meresap ke dalam kolam. Akhirnya, kabut pun menjadi kental. Meskipun waktu dan bahan obat sangat habis, ekspresi King Lin menjadi semakin hidup di bawah kabut energi yang naik. Uap hitam tipis yang tersisa di antara alis seseorang juga secara bertahap tersebar. Semua ini menunjukkan bahwa racun pengikisan jantung Kaisar Pithon di dalam tubuhnya dengan cepat dikeluarkan. Selama beberapa hari ini Xiao Yan telah mengurus penghapusan racun di dalam tubuh King Lin. Xiao Yan juga memperhatikan tato misterius di punggungnya. Setelah beberapa hari pengamatan, dia menemukan bahwa tampaknya ada peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam tubuh King Lin. Tato ular misterius berkepala 9 itu juga menjadi semakin jelas. Bahkan mata ular dari 9 kepala itu perlahan terbuka sedikit. Lubang kecil dari mata ular inilah yang akan menyebabkan Xiao Yan tanpa disadari merasakan jejak kekerasan menyebar di dalam hatinya. Untungnya, kekuatan mentalnya kuat dan dia bisa mengabaikan efek ular berkepala 9 yang tidak biasa itu. Setelah mengalami perubahan tersebut, Xiao Yan pun semakin penasaran dengan tato misterius tersebut. Hal ini seharusnya menjadi sesuatu dari zaman kuno. Namun, kemungkinan benua Douki saat ini tidak lagi memiliki binatang ajaib seperti itu. Kalau tidak, Xiao Yan pasti akan setidaknya mendengar sesuatu tentang itu. Sementara Xiao Yan penasaran, dia juga mengerti bahwa yang paling penting adalah menyelesaikan racun di dalam tubuh King Lin terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia menenangkan hatinya dan terus menunggu. Kepedulian pahit semacam ini berlanjut selama 3 hari lagi di depan mata King Lin, yang telah tertutup selama 7 hari, akhirnya menunjukkan beberapa aktivitas. Blub-blub. Air kolam merah samar terus mengeluarkan gelembung air di dalam kolam. Udara panas naik dan samar-samar orang bisa melihat sosok anggun yang cantik.
Selama 10 tahun ini, gadis kecil yang dulu telah menjadi orang yang bersemangat dan memikat. Xiao Yan duduk di atas batu di samping kolam. Mata tertutupnya juga perlahan terbuka. Dia bisa merasakan bahwa ada aktivitas tidak biasa yang muncul di dalam kolam saat ini. Apakah hampir selesai? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mendengar suara percikan air dipancarkan dari kolam. Segera, dia menjadi tertegun dan baru saja akan berdiri ketika seluruh pemberian tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang terjadi? Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia buru-buru berdiri dan matanya berhenti di kolam yang tertutup kabut. Aktivitas itu terpancar dari titik itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menatap tajam ke bagian dalam kolam. Sepertinya ada garis besar yang terlihat samar-samar di dalam kabut. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan perubahan yang tidak biasa ini. Dou Qi di dalam tubuhnya diedarkan dengan cepat. Kabut energi yang menyebar tiba-tiba bergoyang ketika Dou Qi sedang beredar di dalam tubuh Xiao Yan. Segera, mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil membesar di dalam mata yang dipenuhi dengan cahaya hijau. Akhirnya, mereka berubah menjadi 3 bunga seperti zamrud yang mengelilingi mata dan berputar dengan cepat. Murid bunga ular 3 giok hijau. Hati Xiao Yan menegang segera setelah melihat penampilan mata iblis. Tubuhnya tiba-tiba bergegas mundur dengan gerakan seperti refleks. Engah! Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika mata iblis itu tiba-tiba meledak. Sosok yang sangat besar bergegas keluar dari dalam kolam. Itu menerkam menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan segera menghirup udara dingin saat dia melihat sosok besar yang menerkam. Itu adalah ular besar yang memiliki 9 kepala ular buas. Tubuh kepala ular berwarna merah tua. Itu seperti darah segar yang telah mengendap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, aura ganas yang sulit dideskripsikan menyebar darinya. Ular besar itu menggelengkan 9 kepalanya yang ganas. 18 mata iblis dari kepala ular sebenarnya menjadi berwarna merah darah saat ini. Selain itu, hal yang paling misterius adalah bahwa bagian dalam mata merah darah ini sebenarnya sama dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang digunakan King Lin. Xiao Yan memusatkan perhatian pada ular berkepala 9 yang menyerang secara eksplosif ke arahnya. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berteriak dengan keras saat ular itu hendak menerkam tubuhnya, King Lin. Teriakan Xiao Yan ini diiringi oleh Dou Qi. Itu seperti guntur yang meledak di dalam gua, menyebabkan gua itu bergetar hebat. Tubuh besar ular berkepala 9 juga gemetar di bawah teriakan ini. Ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di mata merah darahnya. Sesaat kemudian, kemerahan darah benar-benar memudar dengan cepat. Warna hijau zamrud perlahan pulih. Ci! Mengikuti kemunculan warna hijau giok itu, tubuh besar ular 9 kepala itu tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi tubuh kecil yang jatuh dengan keras dari udara. Tubuh Xiao Yan bersinar saat melihat tubuh King Lin jatuh. Dia meraih pinggang kecil King Lin. Perasaan lembut tanpa tulang itu menyebabkan jantungnya sedikit berfluktuasi. Dia buru-buru menenangkan pikirannya sebelum melihat King Lin, yang terbangun dengan tersesat, dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" King Lin, yang perlahan membuka matanya, menatap Xiao Yan, yang berada dalam jarak dekat. Dia awalnya terkejut. Perasaan yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan wajahnya memerah dengan suara dentuman. Dia buru-buru melarikan diri dari tangan Xiao Yan dan bersembunyi di balik pilar batu dengan sekejap. Xiao Yan tanpa sadar menggosok hidungnya saat mendengar suara seretan yang dipancarkan dari balik pilar batu. Dia merasa sedikit malu. Hanya setelah King Lin mengenakan pakaiannya, dia berjalan keluar dari balik pilar batu dengan wajah memerah. Xiao Yan terbatuk kering saat melihat daun telinganya yang merah menyala. Dia buru-buru bertanya dengan ekspresi serius, "Apa yang terjadi saat itu?" "Itu." King Lin terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia menyilangkan tangan kecilnya dan berbicara dengan takut-takut, "Itu adalah jiwa ular surga kuno." "Ular surga kuno?"
Xiao Yan tercengang. Dia telah mendengar tentang ular surga kuno. Dikabarkan bahwa ini adalah salah satu nenek moyang Magical Beast ular kuno. Itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Dikabarkan bahwa itu adalah Magical Beast yang dapat dianggap pada level yang sama dengan Phoenix surga kuno. Namun, jumlah ular surga kuno ini lebih kecil bahkan daripada Phoenix surga kuno. Oleh karena itu, sudah punah sejak zaman kuno. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk menyebutkannya sekarang. Itu tidak benar. Aku ingat bahwa buku-buku kuno tidak menyebutkan bahwa ular langit kuno ini memiliki 9 kepala. Ini adalah ular surga kuno yang bermutasi. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ketika saya tiba di dataran tengah saat itu, saya secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surga kuno. Karena penasaran, saya akhirnya menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Bagaimana saya bisa berharap bahwa saya benar-benar akan memanggil tubuh spiritual? Wajah kecil King Lin pahit saat dia berkata, sangat sulit untuk menjinakkan makhluk ini. Ia tidak mendengarkan saya meskipun saya telah menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau. Terkadang, itu akan keluar dan menimbulkan masalah. Untungnya, dengan peningkatan kekuatan saya, ketahanan benda ini juga menjadi semakin lemah. Sepertinya saya akan dengan mudah dapat mengontrolnya segera. Wajah Xiao Yan tercengang. Mengontrol ular surga kuno yang bermutasi? Hal ini, itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Phoenix surga kuno. Jika itu tumbuh di masa depan, itu bahkan akan bisa melawan elit Dou Sheng. Bukankah kamu mengatakan bahwa murid bunga ular 3 giok hijau tidak dapat mengendalikan ular dari Magical Beast yang memiliki garis keturunan kuno? Jika ular surga kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, orang ini hanyalah roh. Lagi pula, bukan karena saya mengambil inisiatif untuk mengendalikannya. Sebaliknya, itu ingin tetap pada saya. King Lin berbicara tanpa daya. Hanya ada 2 jenis ular tingkat atas dari Magical Beast yang benar-benar memiliki garis keturunan bangsawan pada zaman kuno. Salah satunya adalah ular surga kuno sementara yang lainnya adalah surga menelan Python. 9 piton tanah dalam yang tenang saat ini hanyalah keturunan mereka. Surga menelan Python. Xiao Yan segera mengangkat alisnya saat mendengar nama ini. Dia sepertinya ingat bahwa setelah evolusi Cailin, dia tampak seperti piton 7 warna menelan surga. Racun di dalam tubuhmu seharusnya sudah diatasi kan? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, melirik King Lin dan bertanya. King Lin mengangguk. Dia tersenyum berkata, saat ini, kekuatanku juga telah mencapai bintang Douzun. Jika aku menggunakan murid bunga ular 3 giok hijau, sepertinya aku akan bisa mengendalikan Magical Beast berbentuk ular yang telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Murid bunga ular 3 giok hijau gadis ini memang terlalu menakutkan. Bahkan tanpa menyebutkan kemampuannya untuk mengendalikan bentuk ular Magical Beast, hanya dengan lancar mengendalikan roh ular surga kuno itu sendiri di masa depan pasti akan sangat memperkuat kekuatan bertarungnya. Karena racunnya telah diatasi, ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Karena masalah King Lin telah terselesaikan, seharusnya sudah waktunya untuk mulai memurnikan tubuh untuk Yao Lao. Yao Lao duduk di kursi pemimpin di aula besar yang luas. Matanya tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat bergetar di sekitar tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Yao Lao saat ini mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, tetapi kekuatan spiritual yang berfluktuasi memberi seseorang perasaan dipenuhi dengan kehidupan. Tampaknya itu memiliki keaktifan yang lebih besar daripada kekuatan spiritual di masa lalu. Guru, apakah mungkin bagimu untuk mengisi kembali esensi aura spiritualmu? Xiao Yan, yang telah menerima berita itu, buru-buru masuk ke aula besar. Matanya melirik Yao Lao di kursi pemimpin. Dengan kemampuannya saat ini, Xiao Yan secara alami dapat merasakan perubahan kekuatan spiritual Yao Lao saat ini. Segera, dia berbicara dengan riang. Yao Lao perlahan membuka matanya.
Dia menatap Xiao Yan, yang dengan cepat berjalan sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, efek obat buah jiwa bayi tingkat emas sangat kuat. Aura spiritual esensi saya sekali lagi pulih ke puncak. Lalu masalah memurnikan tubuh bisa dimulaikan? Xiao Yan berbicara dengan agak cemas. Memurnikan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan berbeda, jawab Yao Lao sambil tersenyum. Anda bisa yakin. Murid ini telah mengumpulkan semua bahan ini selama tahun-tahun ini, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul di tangannya. Pil obat besar bermata naga sedang berputar dan menetes. Aroma pil yang sangat kaya, tidak mungkin untuk pulih, menyebar dari dalamnya. Hal ini menyebabkan pikiran seseorang menjadi kuat. Ini adalah pil obat tingkat 8. Kejutan segera muncul di mata Feng Zunse saat dia berkata ketika dia melihat pil obat. Ya, terlebih lagi, itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah mengalami 5 pil kilat. Yao Lao mengangguk pelan. Dia segera mengungkapkan jumlah warna kilat pil yang dialami pil obat ini. Segera, dia melihat Xiao Yan dengan senang hati dan berkata, keterampilan alkemis Anda tidak diabaikan selama tahun-tahun ini. Haha, orang tua, yakinlah tentang ini. Xiao Yan juga merupakan juara pertemuan pil. Dia tidak lebih buruk darimu saat kamu masih muda. Feng Zunse membelai janggutnya dan tertawa terbahak-bahak. Guru, ini pil penyatuan darah tumbuh tulang. Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikan ke botol giok dan yang terakhir perlahan melayang di depan Yao Lao. Segera, Xiao Yan mengeluarkan botol giok transparan lagi. Ada beberapa tetes darah hijau merah di dalam botol giok. Energi murni yang menakutkan menyebar dari dalamnya. Ini adalah darah inti dari Phoenix Iblis Surga. Mungkin jumlahnya kurang, tapi akan sangat berguna, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Ini secara alami adalah darah esensi yang telah disempurnakan Xiao Yan dari tulang Phoenix Iblis Surga saat itu. Adapun kerangka, saya punya satu milik puncak kelas Douzong. Xiao Yan melambaikan tangannya secara acak. Mayat yang tersegel dalam es muncul di dalam aula besar. Satu-satunya di antara 3 bahan ini yang membuat Xiao Yan tidak puas adalah kerangka ini. Jika itu di masa lalu, dia mungkin merasakan sedikit kegembiraan pada kerangka seseorang di puncak kelas Douzong. Namun, dengan kenaikan levelnya, kerangka dengan kekuatan seperti itu tidak lagi dapat menarik perhatian Xiao Yan. Jika itu kerangka, aku punya yang milik Douzun bintang 4 di sini. Feng Zunse di sampingnya tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan peti mati mendarat di tanah. Ada kerangka abu-abu pucat di dalam peti mati. Fluoresensi samar mengalir ke seluruh tubuh kerangka. Ini adalah musuhku di masa lalu. Dia kemudian meninggal di tangan saya. Saya takut tidak ada yang mau menangani mayatnya, jadi saya akhirnya membantunya menyimpannya. Xiao Yan tanpa sadar sedikit terdiam saat mendengar nada santai Feng Zunse. Tampaknya Feng Zunse memiliki permusuhan yang cukup besar dengan orang ini. Jika tidak, dia tidak akan berurusan dengan mayat orang lain. Ketiga bahan ini berkualitas tinggi. Bahan yang kami perbaiki dari mereka harus dapat memungkinkan Yao Chen untuk pulih ke kekuatan puncak sebelumnya. Namun, saya bertanya-tanya apakah dia akan mampu menerobos kelas Douzun dan mencapai kelas Dousheng. Feng Zunse membelai jenggotnya dan menyuarakan pikirannya. Sulit. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Douzun dan Dousheng adalah 2 level yang sangat berbeda. Seorang elit Douzun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas sejati di benua itu. Dousheng, di sisi lain, berdiri di puncak pagoda emas. Mengingat fondasi dataran tengah, elit Douzun dapat dianggap sedikit, tetapi mereka tidak terlalu langka. Namun, seorang elit Dousheng sama sekali berbeda. Ambil saja Xiao Yan sebagai contoh. Meskipun dia telah tiba di dataran tengah selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu dengan seorang elit Dousheng. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang tidak memasukkan kerangka Dousheng yang ditemui Xiao Yan di sisa-sisa kuno.
Benda itu hanya memiliki sedikit sisa roh elit Do Wusheng. Itu tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Meskipun demikian, kerangka yang telah kehilangan jejak kehidupan menyebabkan Xiao Yan, hantu tua Zai Xing dan para ahli lainnya tampak sangat sengsara. Mereka hampir saja jatuh dalam situasi yang tidak terduga. Melalui kasus ini, adalah mungkin untuk secara samar-samar mengamati betapa menakutkannya Do Wusheng yang asli. Tingkat itu benar-benar memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan langit dan bumi. Karena semua bahan sudah dikumpulkan, kita harus bertindak besok. Semakin awal Yao Chen memulihkan kekuatan puncaknya, semakin sedikit pavilion bintang jatuh perlu mengkhawatirkan balas dendam oleh Hall of Soul. Aula cabang dari aula jiwa dihancurkan dan dimanfaatkan di dalam sisa-sisa kuno. Mengingat cara Hall of Soul melakukan sesuatu, itu pasti tidak akan dengan mudah menelan kerugian sebesar itu. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Iya. Xiao Yan dan Yao Lao mengangguk. Saat ini, semuanya mungkin tampak tenang tetapi sudah jelas bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah memutuskan dengan Yao Lao tentang waktu untuk memperbaiki tubuh, Xiao Yan kembali ke tempat tinggalnya karena sudah terlambat. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia membalik tangannya dan 3 tulang rusuk putih giok muncul di telapak tangannya. Ketiga tulang rusuk itu secara alami adalah yang dicabut Xiao Yan dari kerangka. Di dalamnya menyembunyikan rahasia teknik Dou kelas Tian. Namun, sejak dia kembali ke pavilion bintang jatuh, dia belum mengamatinya dengan hati-hati karena dia sibuk mengeluarkan racun dari King Lin. Setelah mendengar Feng Zunze menyebutkan masalah Hall of Soul yang segera membalas dendam, hatinya juga menjadi sedikit tertekan. Saat dihadapkan dengan faksi sebesar itu, dia pada akhirnya harus meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung seseorang secara alami adalah berlatih teknik Dou kelas tinggi. Teknik Dou kelas Tian yang legendaris sangat kuat. Bahkan pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat melupakan kekuatan mengerikan yang diciptakan ketika kerangka Dou Wusheng melepaskan teknik Dou kelas Tian saat itu. Tulang rusuknya terasa sejuk saat masuk ke tangan Xiao Yan. Itu tidak memiliki perasaan kasar seperti tulang. Sebaliknya, itu tampak seperti batu giok yang sempurna ketika seseorang menyentuhnya, tampak halus dan sejuk, memberikan perasaan yang sangat luar biasa. Tulang rusuknya ditutupi oleh karakter misterius kecil. Karakter ini sangat misterius. Itu memberi seseorang perasaan yang tidak jelas. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati 3 tulang rusuk secara detail. Dia mengingat karakter misterius itu dalam pikirannya tetapi dia tidak dapat menguraikannya. Sepertinya metode biasa tidak akan bisa membuka tulang rusuk ini. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Sesaat kemudian, dia meletakkan tulang rusuk dengan lembut di dahinya. Kekuatan spiritual menyebar. Namun, itu langsung dipantulkan kembali saat menyentuh tulang rusuk. Xiao Yan segera terkejut sebelum dia menghela nafas lega. Sebenarnya ada segel di permukaan tulang. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah dia memikirkan ini. Api ungu coklat melingkar dan naik dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membungkus 3 tulang rusuk seperti giok putih. Temperatur yang menakutkan dengan cepat menyebabkan udara di dalam ruangan menjadi kering. Desis mendesis. Nyala api yang menakutkan dengan gila-gilaan membakar tulang. Namun, tulang yang tampaknya lemah ini tidak bergerak sedikit pun. Warnanya bahkan tidak berubah sedikit pun. Xiao Yan tidak terkejut dengan situasi ini. Jika begitu mudah untuk membuka segel yang ditempatkan oleh Dou Wusheng Elite, itu akan tampak seperti permainan anak-anak. Xiao Yan mempertahankan suasana hati yang tenang. Dia terus membiarkan 3.000 api teratai hati untuk terus memanggang 3 tulang rusuk. Dia perlahan menutup matanya dan benar-benar langsung memasuki mode pelatihannya. Api ungu coklat menyala dengan ganas di dalam ruangan. 3 tulang rusuk di dalamnya juga memancarkan cahaya samar. Panggangan ini berlangsung dari malam hingga larut malam, berlangsung selama hampir 10 jam.
Di bawah pembakaran gila oleh 3.000 api teratai hati, ketiga tulang rusuk secara bertahap berubah sedikit. Jenis warna putih giok juga perlahan menjadi pucat. Semacam warna emas gelap tua menggantikannya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan riak aneh yang diam-diam menyebar di bawah cahaya keemasan. Ci! Suara aneh cairan mengalir tiba-tiba keluar dari dalam ruangan yang sunyi. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat juga perlahan dibuka pada saat ini. Matanya melihat ke arah nyala api di depannya sebelum terkejut. Nyala api pada saat ini tidak lagi memiliki jejak tulang rusuk di dalamnya. Hanya cairan emas gelap aneh yang tersisa. Cairan perlahan mengalir di dalam nyala api. Tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri dan kadang-kadang berkumpul menjadi berbagai bentuk aneh. Apakah ini cara setelah segel dibuka? Xiaoyan bergumam pelan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menghirup udara yang agak kering. Tangannya dengan lembut terulur. Setelah itu, ia mencapai nyala api dan berhenti sejenak. Akhirnya, sebuah jari dimasukkan ke dalam cairan emas tua itu. Desis mendesis. Jari Xiaoyan dimasukkan ke dalam cairan dan terjadi perubahan. Orang bisa melihat cairan itu tiba-tiba bergoyang dengan kuat. Setelah itu, dengan kuat berputar di sekitar jari Xiaoyan. Itu membungkus seluruh tangannya dalam sekejap. Mendesis. Cairan emas gelap membungkus tangan kanan Xiaoyan. Rasa sakit hebat yang tidak bisa ditahan tiba-tiba ditularkan dari telapak tangannya. Ini menyebabkan wajah Xiaoyan berkedut. Setelah dibungkus oleh cairan emas tua, tangannya benar-benar mulai bergerak dengan aneh. Suara tulang ditekan bersama yang juga dipancarkan. Tanganku hampir lumpuh. Perasaan meremas menjadi semakin intens. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa tangannya akan diremas sampai hancur, rasa sakit yang hebat tiba-tiba terhenti. Cairan keemasan gelap juga mengalir ke tangannya seperti air banjir dan dengan cepat menghilang. Xiaoyan bahkan tidak punya waktu untuk terpana oleh pemandangan aneh ini sebelum kepalanya tiba-tiba bergetar saat ini. Cahaya keemasan samar-samar muncul di matanya. Suara gumaman rendah dan dalam juga keluar dari mulutnya. Ini adalah telapak tangguh penciptaan surga.